Nah, di awal cerita kita akan diperlihatkan karakter utama bernama Senku Ishigami, yang mana si Senku ini adalah murid atau siswa yang paling pintar di sekolah itu. Sampai-sampai kepintarannya mengalahi guru-gurunya sendiri, bahkan orang yang paling jenius di zaman itu. Nah, suatu ketika sahabat Senkyu yang bernama Taiju ingin menembak gadis yang dia sukai bernama Yuzuriha. Ya, tentunya Yuzuriha ini adalah teman sekelas Senkyu juga. Nah, pas si Taiju ini baru mau menembak Yuzuriha, tiba-tiba datanglah sinar hijau yang aneh yang membuat semua orang yang ada di sana menjadi batu. Dan akhirnya kacaulah bumi pada saat itu karena tidak ada kehidupan manusia kecuali hewan-hewan. Nah, singkat cerita, setelah berabad-abad, terbangkitlah si Kaiju ini dalam keadaan bugil, guys. Dan terlihat ada bekas retakan di wajahnya ya karena efek dari pembatuan tadi. Nah, setelah berkeliling ke sana kemari, si Taiju ini tidak mendapati manusia satupun. Sampai suatu ketika, si Taiju ini mendapati pohon besar dan di sana terdapat si patung Yuzuriha. Dan patung Yuzuriha ini masih utuh sampai headphone-headphonenya pun masih utuh, guys. Nah, setelah si Taiju ini melihat patung Yuzuriha dari dekat, si Taiju ini mendapati pesan dari sahabatnya agar si Taiju ini mengikuti sungai hingga ke hilir sungai. Dan alhasil setelah si Taiju ini mengikuti sungai itu, ternyata di sana sudah ada sahabatnya yang berpakaian lengkap, yaitu Senkyu. Nah, di sana si Taiju ini langsung memeluk sahabatnya, guys. Dan terungkap kalau sekarang tanggal 5 Oktober tahun 5738 Masehi. Dan saat ini dunia itu sudah lumpuh sekitar 3700 tahun, kata Senkyu. Nah, di sana si Senkyu ini mengetahui tanggalan dengan tepat ya, karena ketika si Senkyu ini menjadi batu, si Senkyu ini menghitung setiap detik yang dia lalui hingga mendapatkan hitungan hingga tahun 5738 Masehi. Nah, pas si Senkyu ini jadi batu, si Senkyu ini tidak pernah mengistirahatkan otaknya selama ini, guys. Yang artinya si otaknya Senkyu ini masih terus menghitung hingga dia bangkit. Akhirnya sampailah si Taiju dan Senkyu ke markas yang Senkyu buat. Dan terungkap kalau Senkyu ini sudah lebih dahulu bangkit dari Taiju 6 bulan yang lalu. Nah, di waktu 6 bulan ini si Senkyu ini sudah berhasil membuat markas, alat-alat, dan lain sebagainya. Hari demi hari pun berlalu. Dan ternyata si Senkyu menyimpulkan butuh 2 juta tahun agar dunia ini kembali ke zaman modern. Dan selama Senkyu hidup, si Senkyu ini bertekad untuk mengembalikan zaman batu ini ke zaman modern dengan mempercepatnya. Singkat cerita, si Senkyu ini mengajari Taiju agar bisa memilah-milih tumbuhan yang bisa dimakan. Nah, saat si Taiju ini mencari bahan makanan, si Taiju ini menemukan anggur. Dan di sana setelah menemukan anggur, si Taiju ini menemukan patung yang dulunya adalah murid terkuat di SMA bernama Shishio Tsukasa. Nah, di sana si Taiju ini memasuki gua yang tadi dia masuki, dan ternyata di sana sudah ada wadah yang dibuat oleh Senkyu untuk mengumpulkan cairan tai kalilawar. Dan cairan tai kelelawar itu ternyata adalah asam nitrat, guys, bukan asam sulfat. Goblok! Nah, setelah itu si Senkyu ini masih saja penasaran, guys, dengan cairan apa lagi si asam nitrat ini digabung agar bisa menghidupkan manusia yang sudah membatu. Nah, di sana si Senkyu ini ternyata mempunyai laboratorium untuk meneliti ini, guys. Dan sampai sekarang ini si Senkyu ini belum bisa membangkitkan manusia lain selain Taiju. Nah, setelah itu si Senkyu berkata kepada Taiju kalau dia ingin mendapatkan alkohol. Andaikan saja ada sake, kata Senkyu. Nah, setelah mendengar itu, si Taiju ini langsung mengingat bahan dasar dari sake, yaitu anggur. Di sana diberikanlah anggur yang barusan dia dapatkan kepada Senkyu untuk membuat sake. Dan setelah beberapa minggu membuat sake, si Senkyu ini berusaha membuat alat penyuling agar bisa mengekstrak alkohol yang ada di dalam sake. Dan setelah mencoba berkali-kali dan gagal, si Senkyu dan Taiju ini akhirnya bisa mengekstrak alkohol dari sake tersebut.
Dan alhasil setelah menggabungkan alkohol dan asam nitrat, akhirnya si Senkyu ini berhasil membuat batu itu retak. Ketika mencobanya di burung walet, akhirnya membuahkan hasil. Dan akhirnya si burung walet tadi bisa bangkit kembali seperti semula guys. Akhirnya senanglah si Senkyu ini guys, karena akhirnya dia dapat mensukseskan penelitiannya selama setahun ini. Nah, setelah itu si Senkyu ini mempersilahkan Taiju untuk membangkitkan siapa saja yang pertama kali harus dibangkitkan. Dan ya, tentunya si Yuzuriha lah yang dipilih Taiju untuk dibangkitkan pertama kali. Karena si Yuzuriha ini bugil, si Taiju ini menusuk mata Senkyu untuk tidak melihatnya guys. Dan menyuruh Senkyu untuk membuatkan baju terlebih dahulu. Nah, saat si Taiju ini membawa patung Yuzuriha untuk pulang, di sana si Senkyu dan Taiju ini malah dikejar singa. Dan di tengah-tengah perjalanan, si Taiju ini berpikir bagaimana cara agar bisa menghadapi singa tersebut. Setelah mendapatkan ide, akhirnya si Taiju menyuruh Senkyu untuk membangkitkan manusia terkuat, yaitu Shisho Tsukasa. Dan saat si Senkyu ini menumpahkan cairan tersebut, si Tsukasa ini tidak langsung bangkit guys ya, karena butuh berapa menit untuk memecahkan batu tersebut. Saat si Senkyu ini terdesak dan hampir terterkam, bangkitlah Tsukasa ini dan langsung menghantam singa jantan yang hendak menyerang Senkyu. Dan akhirnya larilah semua singa betina yang mengikuti bosnya ya, karena bosnya sudah dikalahkan. Nah, di sana si Senkyu ini agak ragu-ragu guys dengan Tsukasa ini. Bagaimana jika kalau Tsukasa ini adalah orang jahat dan orang keji? Dan si Senkyu ini merasa khawatir guys, sehingga saja dapat dia kalahkan dengan mudah, apalagi dengan kita. Dan bagaimana nasib kita kalau dia benar-benar orang jahat, kata Senkyu. Dan akhirnya dibawalah si Tsukasa ini ke markas oleh Senkyu. Nah, di sana si Tsukasa ini berjanji akan menjaga Senkyu dan Taiju dari hewan buas, serta bersedia berburu mencari makanan untuk hidup mereka sehari-hari. Nah, singkat cerita, sambil menunggu cairan asam nitrat dikumpulkan untuk membangkitkan Yuzuriha, si Senkyu ini membuat natrium karbonat, karena natrium karbonat merupakan bahan inti untuk membuat kapur, semen, pupuk, dan juga sabun. Dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat natrium karbonat adalah dengan menghancurkan kulit kerang menjadi serbuk. Nah, akhirnya berhasillah si Senkyu ini membuat bahan-bahan tersebut dengan kalsium karbonat. Nah, setelah si Tsukasa ini melihat kejeniusan Senkyu, si Tsukasa ini merasa terkesan karena barusan menemui manusia yang super pintar seperti Senkyu. Dan keesokan harinya, ketika Tsukasa dan kawan-kawan mengumpulkan kulit kerang, si Tsukasa ini menceritakan kisah-kisahnya saat kecil. Dan terungkap kalau dulu si Tsukasa kecil ini mencari kulit kerang untuk membuatkan kalung kepada adiknya sebelum menjalani operasi. Dan ketika si Tsukasa ini memungut kulit kerang, datanglah pemilik tanah dari pantai tersebut dan langsung menghantamnya habis-habisan. Nah, setelah menceritakan itu, si Tsukasa ini langsung menghantam sebuah patung guys. Dan terungkap kalau itu merupakan patung pemilik pantai yang dulu pernah menghajarnya. Nah, di sana si Senkyu ini marah melihat perbuatan Tsukasa yang menghancurkan patung itu guys. Karena menghancurkan patung sama saja membunuh manusia. Dan terungkap kalau si Tsukasa ini sangat benci kepada orang-orang kaya yang sombong dan sok-sokan menguasai dunia. Dan si Tsukasa ini berkata kepada Senkyu kalau kita tidak boleh membangkitkan orang-orang seperti itu lagi. Dan kita hanya akan membangkitkan pemuda berhati tulus yang jauh dari keserakahan dunia. Nah, saat si Tsukasa ini hendak menghancurkan patung orang kaya sombong lain, si Senkyu ini menahannya dan berkata kalau dia tidak setuju dengan Tsukasa dan bertekad untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dengan kecerdasannya. Nah, setelah itu si Tsukasa ini bertanya tentang cairan mukjizat yang dimaksud Taiju tadi. Nah, kemudian si Senkyu ini mengajak Tsukasa untuk melihat caranya membangkitkan manusia yang telah membatu.
Karena cairan mukjizat itu tidak cukup untuk membangkitkan satu orang, akhirnya si Taiju bergegas mengambil cairan itu lagi. Dan benar saja, ternyata di sana si Tsukasa menghentikan Taiju dan menyuruh Taiju untuk memberitahu lokasi cairan mukjizat tersebut. Dan akhirnya si Tsukasa lah yang pergi ke lokasi yang diberitahu Taiju. Nah, saat si Taiju ini pergi, si Senkyu ini langsung mencampurkan asam nitrat tersebut dengan alkohol dan bergegas untuk membangkitkan Yuzuriha. Nah, si Senkyu ini menyembunyikan rahasia cairan pembangkitan dari Tsukasa karena si Senkyu ini sudah menduga guys, kalau si Tsukasa pasti akan menghalanginya untuk membangkitkan semua orang di bumi ini. Nah, di sana ternyata si Tsukasa ini tahu guys, kalau cairan mukjizat tersebut adalah asam nitrat. Nah, di sana si Senkyu ini menjelaskan kepada Taiju sifat Tsukasa ini guys. Walaupun si Tsukasa ini baik, ternyata si Tsukasa ini tidak bisa diatur dan tidak bisa diajak untuk bekerja sama. Balik ke keadaan Tsukasa. Nah, setelah dari gua, ternyata si Tsukasa ini pergi ke suatu tempat dan menghancurkan semua orang-orang yang dianggap jahat oleh Tsukasa. Dan akhirnya bangkitlah si Yuzuriha ini guys. Setelah Yuzuriha bangkit, si Senkyu ini memberitahu rencananya sebelum si Tsukasa datang. Pertama, yaitu si Taiju dan Yuzuriha harus kabur dan hidup di tempat yang jauh. Dan yang kedua, atau kita bertarung bersama menghentikan aksi pembunuhan Tsukasa. Dan akhirnya datanglah si Tsukasa ini guys. Di sana si Taiju ini bersiap menghadapi Tsukasa. Nah, di belakang si Senkyu ini ternyata menyimpan panah yang dibuatnya secara diam-diam yang dikhususkan untuk melawan Tsukasa. Saat si Tsukasa ini dipanah, si Tsukasa ini dapat menghindarinya dengan mudah dan langsung menyerang si Taiju. Dan alhasil si Taiju ini tentu saja kalah guys, sehingga saja dikalahkan, apalagi cuma manusia seperti Taiju. Nah, setelah itu si Taiju ini tidak menyakiti Senkyu dan kawan-kawan dan berkata kalau kita tidak boleh bertengkar. Silahkan kalian melakukan apapun yang kalian inginkan dan aku akan lakukan apapun yang aku inginkan dan kalian jangan sampai menghalangiku. Nah, setelah itu si Tsukasa ini langsung pergi melanjutkan misinya, yaitu menghancurkan patung-patung orang kaya yang tidak dia sukai guys. Nah, setelah itu pergilah si Senkyu dan kawan-kawan untuk mencari material, ya tentunya material untuk membuat senjata sains yang nantinya digunakan untuk melawan Tsukasa. Nah, singkat cerita, setelah sampai di lokasi patung Buddha, si Yuzuriha ini menangis karena membayangkan kenangan masa kecilnya bersama ayahnya. Dan ya, lokasi mereka saat ini ada di kuil Buddha Agung Kamakura, Jepang. Dan patung Buddha itu ternyata terbuat dari perunggu, makanya patung itu tidak ditumbuhi tanaman ataupun sejenisnya guys. Nah, setelah itu si Senkyu dan kawan-kawan ini melanjutkan perjalanannya mencari lokasi material tersebut. Oke, kita kembali ke markas Senkyu. Nah, setelah si Tsukasa tahu kalau si Senkyu dan kawan-kawan kabur, si Tsukasa ini ternyata tahu kalau Senkyu dan kawan-kawan sebenarnya tidak kabur. Si Tsukasa ini tahu kalau sebenarnya si Senkyu ini pergi mencari bahan untuk membuat senjata sains yang nantinya akan digunakan untuk melawannya. Dan akhirnya sampailah si Senkyu dan kawan-kawan ke lokasi yang Senkyu inginkan. Dan terungkap kalau senjata sains yang dimaksud Senkyu adalah menciptakan bubuk Mishu untuk membuat pistol. Nah, kita kembali ke Tsukasa lagi guys. Ternyata si Tsukasa ini tahu kalau sebenarnya si Senkyu dan kawan-kawan pergi ke Hakone untuk membuat bubuk Mishu. Dan kalau itu terjadi, si Tsukasa menyadari kalau dirinya akan kalah dengan senjata yang dibuat Senkyu. Makanya dia akan menghentikannya sebelum si Senkyu menciptakan bubuk Mishu tersebut. Nah, setelah mendapatkan bahan tersebut, akhirnya dibuatlah bubuk Mishu dengan bahan arang, sulfur yang didapatkan dari letusan gunung berapi, dan kalium nitrat. Dan kalium nitrat ini adalah bahan yang terdapat di dalam kandungan kulit kerang yang sudah dihaluskan. Dan alhasil meledaklah bubuk Mishu tersebut setelah ditimpa batu oleh Taiju. Nah, setelah mencoba Mishu tersebut, tentunya Mishu tersebut mengeluarkan asap, yang mana asap tersebut jelas diketahui oleh Tsukasa.
Dan di arah sebaliknya ternyata Senkyu dan kawan-kawan malah melihat asap bakar-bakar, yang artinya di sana ada manusia lain selain Senkyu dan kawan-kawan. Setelah itu bukannya memadamkan asap barusan, akan tetapi si Senkyu ini malah memerintahkan Taiju untuk menyalakan kembali bubuk miso yang baru. Singkat cerita, akhirnya sampailah si Taiju ini ke lokasi Senkyu, guys. Di sana terlihat kalau Tsukasa ini mengancam Senkyu dengan menyandra Yuzuriha. Di sana si Tsukasa mengancam Senkyu kalau tidak memberitahu resep cairan pembangkit tersebut, maka dia tidak akan segan-segan membunuh Yuzuriha. Nah, di sana si Yuzuriha ini berkata kepada Senkyu agar tidak memberitahukan resep cairan pembangkit kepada Tsukasa. Karena Yuzuriha ini memilih agar si Senkyu menyelamatkan dunia tanpa harus memperdulikan nyawanya. Nah, setelah itu akhirnya si Senkyu memberitahu Tsukasa kalau cairan pembangkit didapat dari asam nitrat yang dicampur dengan alkohol. Nah, setelah si Senkyu ini memberitahu Tsukasa tentang resep cairan pembangkit tersebut, akhirnya si Tsukasa ini berniat membunuh Senkyu. Nah, sebelum Tsukasa membunuh Senkyu, Tsukasa ini berkata kepada Senkyu, kalau si Tsukasa mau meninggalkan sains, maka Tsukasa ini tidak akan membunuh Senkyu. Nah, di sana si Senkyu ini mengingat masa kecilnya, guys. Kalau si Senkyu ini akan bercita-cita terbang keluar angkasa dengan roketnya sendiri. Nah, setelah membayangkan masa kecilnya, si Senkyu ini berkata kepada Tsukasa sambil tersenyum. Si Senkyu berkata, mustahil bagiku untuk meninggalkan sains. Nah, setelah Tsukasa mendengar itu, si Tsukasa langsung bergegas ke belakang Senkyu dan memukul leher Senkyu dengan sekeras mungkin. Nah, setelah si Taiju datang, menangislah si Taiju ini dan Yuzuriha karena mendapati kalau Senkyu sudah tidak bergerak. Nah, setelah itu si Tsukasa ini berinisiatif. Seumpama si Taiju ini marah dan menyerangnya, maka tidak ada jalan lain selain membunuh Taiju. Dan ternyata setelah si Taiju ini menangisi Senkyu, si Taiju ini bergegas melemparkan batu raksasa. Nah, di sana si Yuzuriha ini langsung bergegas melemparkan bubuk miso sisa kepada Tsukasa. Dan alhasil meledaklah bubuk miso tersebut. Dan terlihat kalau Tsukasa masih saja sehat walafiat. Nah, ternyata rencana Taiju bukan untuk membunuh Tsukasa, guys. Akan tetapi mengalihkan perhatiannya agar si Taiju dan Yuzuriha bisa kabur membawa jasad Senkyu. Nah, di sana si Tsukasa dengan sangat pedenya menyangka kalau dia itu benar-benar membunuh Senkyu. Karena jelas-jelas dirinya itu sudah menghancurkan saraf kranialnya. Sementara di tempat lain, si Taiju ini berusaha menyelamatkan Senkyu dengan nafas buatan. Akan tetapi dilarang Yuzuriha ya, karena sangat menjijikan. Nah, setelah itu si Yuzuriha dan Taiju ini mengingat-ingat tingkah laku Senkyu. Kalau si Senkyu ini selalu memegang lehernya. Dan setelah melihat leher Senkyu, benar saja ternyata leher Senkyu ini masih terjadi pembatuan. Yang artinya organ dalam leher Senkyu masih menjadi batu. Dan akan sembuh jika disiram oleh ramuan pembangkit. Dan setelah disiram oleh cairan pembangkit, akhirnya pecahlah pembatuan yang ada di leher Senkyu. Alhasil, organ di dalam leher Senkyu kembali menyatu. Dan sebelum sadar, si Senkyu ini mengingat masa lalunya saat pertama kali sadar. Di sana ternyata saat baru sadar dari pembatuan, terlihat ada monyet yang hendak menyerangnya. Dan setelah monyet itu melihat Senkyu dengan teliti, si monyet itu langsung kena mental karena menganggap kalau Senkyu adalah monyet yang tidak berbulu. Nah, mulai dari sanalah si Senkyu ini memulai peradaban, guys. Ya, kayak membuat api, senjata, dan tempat tinggal. Nah, setelah si Senkyu ini merasa berat hidup sendirian karena tenaganya bukan tenaga monster, si Senkyu ini langsung mencari sahabatnya yaitu Taiju. Di sana si Taiju ini ternyata terkubur di dalam tanah, guys. Nah, di sana si Senkyu ini masih belum tahu bagaimana cara membangkitkan si Taiju ini. Nah, di gua ketika melihat ada cairan asam nitrat, si Senkyu ini mencoba dengan menggunakan rambut yang masih membatu. Dan alhasil rambut Senkyu tersebut akhirnya pecah. Dan setelah berhasil dengan percobaan tadi, si Senkyu ini mencobanya kepada patung Taiju. Dan ternyata tidak ada hasil.
Karena sudah bosan menunggu, akhirnya si Sengku ini mencoba membuat laboratorium yang khusus dibuat untuk meneliti masalah pembatuan tersebut. Nah, di sana si Sengku akhirnya meletakkan patung Taiju di dalam gua tersebut, guys. Yaitu tepat di bawah tetesan cairan asam nitrat. Karena sudah capek mencoba sana sini dan tidak berhasil, setelah mengingat masa lalunya betapa sulit perjuangannya membangunkan Taiju, akhirnya si Sengku ini berhasil bangun, guys. Dan berterima kasih kepada Taizu dan Yuzuriha karena bisa memahami petunjuk kecil darinya. Nah, mulai dari sanalah efek pembatuan ini disebut dengan Dr. Stone oleh Taiju. Karena pembatuanlah yang berhasil menyelamatkan Sengku dari kematian. Nah, setelah itu si Sengku ini memberi misi rahasia kepada Yuzuriha, guys. Dan memberitahu Taiju dan Yuzuriha agar kembali ke tempat Tsukasa, yaitu dengan tujuan menjadi mata-mata di sana. Ya, karena si Tsukasa ini sudah pasti menyangka kalau si Sengku ini sudah pasti meninggoy. Nah, di sana si Sengku ini ternyata berniat untuk mencari teman baru, guys, yaitu manusia misterius yang membuat asap putih tadi. Dan akhirnya berangkatlah mereka semua. Nah, di tempat lain, si Tsukasa ini ternyata tahu kalau dia itu dibuntuti oleh seseorang yang misterius. Dan ternyata itu adalah seorang gadis bernama Kohaku yang membuat asap putih tadi, guys. Nah, di sana si Kohaku ini ternyata menyerang Tsukasa. Karena si Kohaku ini ternyata melihat kalau si Tsukasa ini adalah orang jahat yang membunuh orang lain yang hendak menyelamatkan seorang gadis. Walau si Kohaku ini masih muda dan jago dalam bertarung, akan tetapi kemampuan bertarungnya itu belum setara dengan Tsukasa, guys. Ya, tentunya si Tsukasa ini masih unggul di dalam pertempuran. Nah, di sana ternyata si Tsukasa ini tahu kalau gadis ini atau si Kohaku ini adalah orang pedalaman yang tidak mengenal sains sama sekali. Yang artinya si Kohaku ini bukan orang yang bangkit dari pembatuan. Nah, setelah bertarung beberapa saat, akhirnya kalahlah si Kohaku ini. Dan Tsukasa ini sengaja menindisnya dengan pohon, karena si Tsukasa ini ternyata tidak ingin membunuhnya, guys. Nah, setelah si Tsukasa ini pergi, akhirnya si Sengku menemukan Kohaku dalam keadaan tertindis pohon. Nah, di sana si Sengku ini bergegas menolongnya. Karena si Sengku tidak kuat mengangkat pohon tersebut, akhirnya si Sengku ini membuat sebuah alat yang bisa mempermudahnya untuk mengangkat pohon tersebut, guys. Dan alat itu adalah katrol. Nah, setelah berhasil menyelamatkan Kohaku, di sana si Kohaku terkejut dan terheran-heran karena melihat alat yang dibuat Sengku. Setelah memperkenalkan diri, akhirnya si Kohaku ini mengajak si Sengku ke kampung halamannya. Nah, di malam hari saat mereka beristirahat, si Kohaku ini bersedia membantu Sengku mencari teman-temannya, yaitu untuk melawan Tsukasa. Nah, saat dalam perjalanan terungkap kalau si Kohaku ini ternyata mencari air panas dari pegunungan, guys, yaitu untuk membantu menyembuhkan kakaknya yang terkena penyakit. Setelah Sengku melihat Kohaku kesulitan membawa gentong air panas karena habis ketindis pohon, akhirnya si Sengku membuat mobil untuk mengangkut gentong tersebut dengan mudah. Akhirnya sampailah mereka ke desa Kohaku. Di sana si Sengku ini terlihat terheran-heran dan tidak menyangka kalau di zaman ini masih ada manusia yang bertahan hidup. Dan si Sengku ini masih saja penasaran, guys. Pasti ada sekelompok orang yang selamat setelah insiden cahaya pembatuan 5000 tahun yang lalu. Nah, saat si Sengku ini berada di depan pintu gerbang desa, si Sengku ini ternyata diserang oleh penjaga desa tersebut, yaitu bernama Kinro dan Ginro. Akan tetapi si Kohaku ini berhasil menghalanginya, guys. Dan terungkap kalau manusia lain selain masyarakat desa dilarang masuk ke desa tersebut. Dan ini sudah menjadi peraturan turun-temurun dari desa tersebut. Nah, di sana si Kohaku ini bersikeras melawan, guys, ya, agar si Sengku ini bisa masuk ke desa. Saat si Kohaku ini hendak berkelahi dengan si Kinro dan Ginro, si Sengku ini mengeluarkan sabun yang dibuat dulu. Dan si Sengku ini menipunya dengan gelembung. Dan alhasil paniklah si Kinro dan Ginro karena baru saja melihat sihir seperti itu. Nah, ternyata orang kampung di sana ini menyebut sains dengan sebutan sihir, guys.
Nah, di sana si Sengku ini dengan muka-muka jahat percaya pasti akan menjadikan para warga desa sebagai kacungnya dengan kecerdasannya. Nah, setelah itu tiba-tiba muncullah seorang pria guys, yaitu pria bernama Krom. Dan dia tuh mengaku kalau dia adalah orang yang terpintar di kampung tersebut. Nah, di sana si Krom ini mengajak Sengku untuk adu kepintaran guys. Dan akhirnya diajaklah si Sengku ini ke markas Krom di luar desa. Dan akhirnya mulailah pertunjukan Krom di sana. Nah, ternyata si Krom ini menyalakan api dan membuat api tersebut berubah warna setelah melemparkan sesuatu. Dan setelah si Krom ini menunjukkan itu kepada Sengku, si Sengku ini terlihat biasa saja guys, karena melihat reaksi api tersebut yang berubah warna. Nah, kemudian si Sengku ini menebak kalau Krom ini cuma melemparkan garam, tembaga, dan sulfur secara berurutan. Karena si Krom ini tidak mengerti bahasa Sengku, akhirnya Sengku ini menebak kalau si Krom hanya menggunakan kristal biru yang dipungut dari dalam gua. Akhirnya si Krom ini panik guys, karena si Sengku ini tahu rahasianya. Nah, singkat cerita, percobaan demi percobaan dilakukan oleh Krom dan semuanya itu bisa ditebak oleh Sengku. Dan terakhir di sana si Krom ini menantang Sengku untuk beradu ilmu matematika. Dan kalau si Sengku menang, si Krom ini bersedia menjadi anggota Sengku. Bahkan markas yang dibuat Krom ini akan menjadi milik Sengku semuanya. Dan setelah beradu ilmu matematika, tentunya kita sudah tahu guys siapa yang akan menang. Dan akhirnya didapatkanlah markas Krom oleh Sengku. Nah, di sana si Sengku ini terlihat sangat senang guys, karena di dalam markas Krom banyak sekali bahan-bahan yang kalau dikumpulkan seorang diri itu membutuhkan waktu tahunan guys untuk mendapatkannya. Nah, setelah itu si Sengku ini membuat cairan kimia guys. Dan cairan kimia tersebut dapat membuat tombak Kinro menjadi emas. Ya, tentunya dengan niatan untuk menyogok Kinro agar berada di pihaknya. Nah, setelah tombaknya menjadi emas, akhirnya si Kinro ini diam-diam menjadi lunak dan terperdaya oleh Sengku. Oke, kita kembali ke desa. Nah, di desa setelah si Kohaku ini membawakan air panas dari pegunungan, kakaknya Kohaku ini selaku tuan putri bernama Ruri ternyata tahu kalau Kohaku kemarin pasti terkena masalah karena ikatan rambutnya itu berubah guys. Nah, kembali ke markas Sengku. Nah, di sana ternyata si Krom ini diam-diam meneliti obat guys, yaitu agar menyembuhkan tuan putri dari penyakit misterius. Tapi sampai saat ini si Krom ini masih saja tidak menemukan obat untuk menyembuhkan tuan putri. Nah, di sana si Krom ini memohon kepada Sengku agar si Sengku ini membuatkan obat dari sains agar bisa menyelamatkan Tuan Putri Ruri. Nah, di sana si Sengku akhirnya menceritakan kalau sebenarnya dirinya itu bangkit dari pembatuan setelah 3700 tahun silam. Nah, di sana si Sengku juga menceritakan guys, yaitu soal kecanggihan teknologi pada zaman itu. Setelah si Krom ini mendengar cerita Sengku, si Krom ini tercengang sampai tidak bisa berkata-kata guys. Di sana si Krom ini malah menangis karena kesal terhadap dalang dibalik insiden pembatuan. Karena insiden pembatuan lah yang menghancurkan peradaban yang dibangun manusia berabad-abad lamanya. Nah, setelah itu si Krom ini bersumpah kepada Sengku guys, kalau si Krom ini bersedia bekerja sama dengan Sengku untuk membangun kerajaan sains dan membangun peradaban baru. Dan obat sains yang akan dibuat oleh Sengku dan kawan-kawan kali ini adalah antibiotik, yaitu obat segala penyakit yang semata-mata untuk menyembuhkan Tuan Putri Ruri dari penyakitnya. Singkat cerita, setelah berhari-hari semua penduduk desa mendengar kabar tentang Sengku ini guys. Di sana si ayahnya Kohaku ini terlihat marah-marah kepada Kohaku karena si Kohaku lah yang membawa orang asing ke kampung ini. Oke, kita kembali ke Sengku dan kawan-kawan. Nah, di sana si Sengku ini menjelaskan kepada teman-temannya bahwa untuk membuat antibiotik kita itu harus membutuhkan penisilin dari jamur hijau. Dan masih banyak lagi bahan yang harus disiapkan selain jamur hijau. Dan bahan-bahan yang harus kita temukan pertama kali adalah besi.
Nah, di sana si Chrome ini mengeluarkan batu yang didapatkan dari gunung dan ternyata itu adalah magnet, guys. Keesokan harinya berangkatlah mereka semua mengumpulkan serbuk-serbuk besi di sungai dengan magnet. Saat si Sengku dan kawan-kawan ini mencari magnet, ternyata tiba-tiba datanglah anak kecil dari desa yang bersedia membantu Sengku untuk membuat obat. Dan nama anak itu adalah Suika. Nah, saat si Sengku ini sedang mengumpulkan pasir besi, di sana si Sengku ini penasaran dengan Rory. Karena si Suika, Kohaku, dan Chrome semua itu tahu tentang cerita Momotaro. Dan Momotaro adalah film animasi saat si Sengku ini masih kecil, guys. Singkat cerita, akhirnya terkumpullah pasir besi hasil pencarian Sengku dan kawan-kawan dari sungai. Nah, setelah itu si Sengku ini menjelaskan kepada teman-temannya. Untuk membuat besi, pasir besi harus dicampur dengan batu bara. Dan harus dipanaskan dengan suhu minimal 1500 derajat. Dan akhirnya dipanaskan besi tersebut di dalam pot tanah liat. Dan terlihat kalau si Sengku dan kawan-kawan ini terasa mau mati, guys, karena terus-terusan memompa api tersebut. Dan setelah semalaman membakar pasir besi tersebut, di pagi harinya ternyata pasir besi tersebut belum meleleh, guys. Nah, akhirnya si Sengku ini mencoba mencari tenaga tambahan, yaitu Kinro, dengan menyogoknya dengan memodifikasi tombaknya. Dan si Suika bertugas mencari keinginan masyarakat agar mau bekerja sama dengan Sengku. Nah, setelah si Suika balik dari mengintai masyarakat, si Suika ini menceritakan berbagai macam kemauan masyarakat. Setelah si Sengku mendengar kalau salah seorang ada yang bosan dengan terus-terusan memakan ikan, akhirnya si Sengku ini mempunyai ide, guys. Dan ternyata si Sengku ini akan menyogok warga kampung dengan hidangan terlezat dari sains. Nah, akhirnya dikumpulkanlah semua bahan-bahan yang Sengku butuhkan. Nah, di sana si Sengku ini menemukan alang-alang yang mirip gandum. Setelah alang-alang yang mirip gandum tadi diproses hingga menjadi tepung, akhirnya diraciklah tepung alang-alang tadi hingga menjadi mie. Saat kuah dan perdaging-dagingan dicampurkan, akhirnya jadilah masakan sains pada zaman primitif ini, yaitu ramen. Awalnya si Kohaku dan kawan-kawan ini merasa ragu dengan masakan Sengku karena bahannya itu dari alang-alang Jawawut. Dan saat si Chrome ini mengawalinya, ternyata makanan itu adalah makanan yang sangat enak dan baru pertama kali dia rasakan. Dan akhirnya terkesanlah semua teman-teman Sengku di sana. Dan saat si Sengku ini memakan, si Sengku ini kayak mau muntah, guys, karena makanan ini dari alang-alang yang rasanya itu agak pahit dan tidak seenak ramen yang pernah dia makan selama ini. Ya, namanya juga zaman purba, guys. Namun ketika melihat 3 ekspresi teman yang ketagihan memakannya, akhirnya si Sengku ini berniat untuk tetap memberikannya kepada masyarakat dengan niat menyogoknya. Akhirnya diberi makanlah semua masyarakat desa oleh Sengku dan kawan-kawan. Saat mereka semua makan, tiba-tiba ada seseorang yang nebeng, guys. Tanpa pikir panjang, si Kohaku dan kawan-kawan langsung bersiaga menyerangnya. Dan ternyata pemuda itu bernama Asagi Rigen, yaitu seorang pemuda yang dibangkitkan Tsukasa untuk memastikan kalau Sengku masih hidup atau sudah mati. Dan Shigen ini adalah seorang mentalis, guys, yaitu orang yang pintar sekali mempengaruhi orang lain. Dan alhasil ketika Shigen dan warga desa ini sudah makan ramen buatan Sengku, artinya mereka semua harus mau bekerja dengan Sengku untuk membantu melelehkan besi. Dan akhirnya besi pun didapatkan. Nah, di sana si Sengku ini berniat untuk menarik Gen ke pihaknya dengan membuat alat-alat yang mustahil bagi warga primitif untuk membuatnya. Dan alat yang akan Sengku buat kali ini adalah generator, yaitu untuk menghidupkan lampu dan lain sebagainya. Mendengar itu, si Gen ini terheran-heran dengan muka goblok. Karena Shigen menyangka kalau itu adalah hal yang mustahil didapatkan di zaman batu ini. Dan untuk membuat generator, si Sengku ini butuh magnet berkekuatan tinggi. Batu magnet yang didapatkan dari gua tidak akan bisa menjadi bahan generator, karena ya kekuatan magnetnya itu lemah, guys. Akhirnya si Sengku membuat magnet berkekuatan tinggi dengan besi yang digulung dengan tembaga.
Dan akhirnya dibuatlah tembaga dari bahan yang dikoleksi krom. Di sana si Sengku mencetak tembaga itu dari papan yang Sengku ambil dari Jumbatan desa. Saat si Sengku ini mengambil papan tersebut, ternyata si Sengku ini dilihat oleh salah seorang bocil desa. Yang mana bocil itu langsung melaporkan kepada warga desa kalau Sengku merusakkan Jumbatan kampung. Dan akhirnya datanglah 3 pria desa dengan niat untuk membunuh Sengku. Dan pria itu ternyata bernama Magma dan ditemani oleh 2 keroconya. Nah, di sana si Gen ini meminta bunga kepada Suika untuk menipu Magma. Setelah berhadapan dengan Magma, di sana si Gen ini menjelaskan kalau dia akan menghilangkan hujan ini. Dan akhirnya si Gen ini menunjukkan trik sulap murahan dengan menghilangkan bunga yang dia pegang tadi, guys. Karena si Magma dan 2 keroconya terkesan dengan kemampuan Gen, akhirnya kembalilah mereka bertiga ke kampung. Nah, setelah itu si Sengku dan kawan-kawan pergi ke atas tebing untuk membuat magnet bertenaga petir. Karena tiang yang mereka punya tidak cukup tinggi untuk meletakkan besi lilitan tembaga tadi, akhirnya si Kohaku melihat Kinro dan Ginro yang mengintai mereka. Di sana si Kohaku ini langsung bergegas mengambil paksa tongkat Kinro untuk dijadikan tiang. Setelah si Kohaku menggunakan tombak Kinro dan meletakkan besi tersebut, akhirnya petir pun menyambar besi lilitan tembaga tadi. Dan jadilah magnet berkekuatan tinggi yang diinginkan Sengku. Setelah itu terlihat kalau Kinro ini sangat bersedih, guys, karena tombak emas kesayangannya hancur lebur. Dan akhirnya dibuatlah alat-alat untuk membuat generator. Setelah membuat piringan tembaga dan juga kabel, dirakitlah alat-alat tersebut. Dan akhirnya jadilah generator bertenaga otot. Dan setelah generator jadi, akhirnya si Sengku ini mencoba menghasut Kinro dan Ginro untuk memutar generator tersebut. Nah, karena si Kinro ini ngambek karena tombak emas kesayangannya hancur, si Kinro ini tidak mau membantu Sengku dan kawan-kawan. Nah, di sana majulah si Gen ini, guys, dengan membohongi Kinro dan Ginro dengan berkata, kalau listrik bisa diciptakan maka akan mudah membuat tongkat emas dan juga tongkat perak. Nah, setelah si Gen mengatakan hal itu, akhirnya terperdayalah si Kinro dan Ginro ini, guys. Akhirnya dinyalakanlah genset tenaga otot tersebut dengan Kinro dan juga Ginro. Dan saat si Sengku menyambungkan tembaga yang dirakit dengan kabel, akhirnya terciptalah lampu pertama kali sejak 3700 tahun setelah insiden pembatuan. Nah, setelah si Sengku menyalakan lampu rakitannya, terheranlah semua orang yang ada di sana. Karena menyaksikan cahaya yang sangat terang di malam yang gelap gulita. Nah, di sana si Sengku ini juga mengingat masa-masa kecilnya dulu, guys, ketika dia mempelajari listrik. Nah, setelah itu rapatlah si Sengku dan kawan-kawan. Di sana si Sengku menceritakan kalau saat ini kerajaan sains akan berperang dengan kerajaan Tsukasa. Nah, di sana si Sengku ini berusaha sekuat mungkin agar si Gen ini berada di pihaknya dan memberi laporan palsu kepada Tsukasa. Nah, di luar si Gen ini merenung di depan genset buatan Sengku. Di sana dia teringat ketika pertama kali dibangkitkan oleh Tsukasa. Di sana terlihat kalau Tsukasa ini sudah mengumpulkan ratusan patung yang siap untuk dibangkitkan untuk menjadi anggota Tsukasa. Nah, di sana si Gen juga diperlihatkan oleh Tsukasa laboratorium milik Sengku. Dan si Tsukasa ini ternyata masih ragu dengan kematian Sengku. Akhirnya Tsukasa ini menyuruh Gen untuk menyelidiki kampung dari Kohaku dan memastikan apakah Sengku masih hidup atau sudah mati. Nah, setelah si Gen ini merenung, tiba-tiba datanglah Magma dan langsung menghajar Gen habis-habisan. Bahkan di sana si Magma ini langsung menusuk Gen dengan tombaknya, guys. Dan setelah si Sengku dan kawan-kawan datang, di sana si Sengku mendapati Gen yang sudah tertusuk dengan tombak. Akan tetapi tombak tersebut ternyata cuma menusuk kantung darah buatan Gen yang sengaja dibuat untuk berjaga-jaga dari pembunuhan. Setelah si Gen tersadar dengan badan penuh luka, akhirnya Suika pergi menyelidiki siapa dalang di balik pembunuhan Gen.
Keesokan harinya datanglah Suika melaporkan siapa dalang dibalik rencana pembunuhan Gen. Di sana si Suika melaporkan kalau si Magma lah dalang dibalik semua itu. Bukan hanya ingin membunuh si Gen, ternyata si Magma ini berkehendak ingin membunuh Kohaku juga guys. Karena dengan adanya Kohaku, si Magma ini menjadi kesulitan menikahi kakaknya Kohaku, yaitu Tuan Putri Ruri. Karena setiap generasi warga kampung mengadakan pertandingan akbar dengan tujuan mengangkat si pemenang pertandingan sebagai kepala desa, serta akan dinikahkan dengan Tuan Putri pada generasi itu. Nah, kenapa si Magma ini ingin membunuh Kohaku? Karena si Kohaku ini ternyata ikut dalam pertandingan itu guys, dan si Magma ini tidak bisa mengalahkan Kohaku dan selalu saja kalah. Nah, mengapa si Kohaku ikut dalam pertandingan tersebut? Ya karena si Kohaku ini tidak akan membiarkan kakaknya menikah dengan pria jahat, yaitu Magma. Makanya Kohaku selalu ikut dalam pertandingan tersebut. Nah, si Magma ini jahat karena ingin menguasai kampung tersebut guys, dan menjadi kepala desa dan tidak berkeinginan untuk merawat Tuan Putri Ruri. Ya intinya kalau si Magma ini menikahi Tuan Putri Ruri, ya biarkan meninggal, yang penting saya jadi ketua kampung, kata Magma. Nah, karena si Kohaku ini adalah pemenang dari setiap pertandingan yang diadakan, makanya sampai sekarang ayahnya Kohaku ini sangat jengkel kepada Kohaku. Ya karena dengan kelakuan Kohaku, kepala desa yang baru belum bisa diputuskan. Nah, setelah itu si Kohaku ini menceritakan kepada Senku kalau pertandingan akbar akan dilakukan bulan depan. Karena si Kohaku ini khawatir kalau si Magma akan berhasil memenangkan pertandingan tersebut, akhirnya si Kohaku ini merekrut Kinro dan juga Ginro agar ikut di dalam pertandingan tersebut dengan niatan semata-mata untuk menjadikannya kepala desa agar memudahkan rencananya menyembuhkan Tuan Putri. Nah, kalau si Magma naik nih, maka akan sulit untuk menyembuhkan Tuan Putri Ruri. Singkat cerita, akhirnya setujulah si Kinro dan Ginro, dan mulailah pelatihan si Kinro dan Ginro ini. Dan orang yang melatihnya yaitu Kohaku sendiri guys. Nah, setelah si Gen mulai membaik, di sana si Gen ini memberitahu rahasia kepada Senku. Dan keesokan harinya, si Gen ini langsung bergegas berlari ke markas Tsukasa. Di sana, si Gen ini melaporkan kepada Tsukasa kalau dia menemukan perkampungan primitif dan tidak melihat Senku di sana. Nah, di markas setelah Kohaku dan kawan-kawan mendapati kalau Gen kabur dari kampung, si Kohaku ini berusaha mengejarnya dengan niatan untuk menghentikannya. Akan tetapi di sana si Senku ini menghalangi Kohaku untuk mengejar Gen. Karena si Senku ini sudah tahu kalau Gen sudah berada di pihaknya sejak pertama kali Senku menciptakan listrik. Nah, terungkap pada malam hari si Gen ini ternyata meminta Senku membuatkan Coca-Cola. Nah, setelah si Gen ini melaporkan informasi palsu kepada Tsukasa, di sana si Senku mulai melanjutkan misi pembuatan obat antibiotiknya. Dan alat yang harus didapatkan ataupun dibuat setelah besi adalah kaca. Karena dengan kaca si Senku ini dapat meracik obat-obatan dengan mudah, serta dapat menyembuhkan penyakit rabun Suika. Nah, di sana si Senku ini melepas topeng Suika dan terungkap kalau wajah Suika itu imut sekali. Saat si Kohaku memuji-muji wajah Suika, Suika ini merubah wajahnya menjadi jelek. Nah, setelah itu si Senku ini berjanji kepada Suika. Setelah mendapatkan kaca, si Senku akan merakitkan kacamata untuk Suika agar bisa melihat dengan jelas. Setelah itu akhirnya pergilah Senku dan kawan-kawan untuk mencari material kaca di pegunungan. Setelah mendapatkan bahan, akhirnya dipanaskanlah pasir kaca tersebut hingga meleleh. Dan setelah mencetaknya, akhirnya kaca tersebut sudah didapatkan oleh Senku. Di sana si Senku ini langsung mengamplasnya hingga cekungan kaca tersebut sesuai dengan rabun Suika. Setelah Senku berhasil memodif topeng Suika dengan kaca yang dibuat tadi, akhirnya si Senku ini mengajak Suika ke ladang bunga matahari. Di sana si Suika ini masih bisa melihat bunga matahari, akan tetapi dengan buram.
Dan saat si Senku memakaikan topeng yang sudah dimodif, terlihatlah bunga matahari itu dengan kualitas 4K. Hingga membuat Suike ini menangis terharu karena baru pertama kali melihat keindahan bunga matahari selama hidupnya, guys. Nah, di markas terlihat kalau si Kinro ini selalu saja kalah dengan Kohaku. Di sana terungkap kalau sebenarnya si Kinro juga mengalami rabun pada penglihatannya. Makanya dia itu tidak bisa mengeluarkan skillnya dengan sebaik-baiknya. Singkat cerita, berlanjutlah misi Senku, yaitu membuat botol kaca. Di sana, walau si Senku ini berhasil membuat kaca, akan tetapi selalu gagal dalam mencetaknya, guys. Dan perlu tenaga ahli dalam mencetak kaca tersebut hingga menjadi sebuah botol yang bagus. Dan akhirnya dipanggillah seorang pengrajin kampung oleh Chrome. Dan terungkap kalau seorang pengrajin tua itu bernama Kaseki. Nah, kakek Kaseki ini pada awalnya tidak mau membantu Senku dan kawan-kawan karena telah merusak karyanya, yaitu jembatan kampung. Dan setelah si kakek Kaseki ini melihat ada kaca dan melihat cara yang salah saat Senku dan Chrome ini mencetak botol, si kakek Kaseki ini sudah sangat gatel dan ingin sekali membuat botol tersebut dengan tangannya sendiri. Karena sudah tidak bisa menahan nafsunya dengan membuat kerajinan kaca, akhirnya si kakek Kaseki ini melepas ikatannya dan langsung menunjukkan cara yang benar bagaimana cara membuat sebuah botol kaca. Dan akhirnya terciptalah berbagai macam botol-botol di lab sains milik Senku. Nah, setelah itu si Kinro dan Kinro ini datang kepada Senku untuk membuatkannya tombak emas untuk Kinro dan juga tombak perak untuk Kinro. Di sana si Senku ini bersedia membuatkan tombak mereka berdua. Akan tetapi tombak peraklah yang pertama kali akan dibuat Senku. Nah, di sana si Kinro ini sudah kegirangan, guys, karena akan dibuatkan tombak perak oleh Senku. Akan tetapi untuk mendapatkan bahannya sangat amat sulit dan medannya sangat berbahaya karena nyawalah taruhannya. Singkat cerita, setelah si Senku membuatkan tombak perak Kinro, alangkah senangnya Kinro karena mendapatkan tombak perak. Nah, kemudian berangkatlah mereka semua ke medan berbahaya yang taruhannya nyawa. Dan setelah sampai di dekat lokasi, si Senku ini menjelaskan kalau ternyata tombak perak Kinro adalah sensor, yaitu sensor untuk mendeteksi racun. Kalau tombak Kinro berubah warna menjadi hitam, artinya di sana terdapat racun yang mana mereka harus menjauhi area tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka ke lokasi tersebut dan terlihat di sana si Kinro malah berhalusinasi melihat Ciwi cantik karena kecantikan dari air belerang tersebut. Karena terus-terusan berhalusinasi, akhirnya si Kinro ini berjalan tanpa menyadari kalau tombaknya berubah menjadi hitam. Dan akhirnya berteriaklah si Senku dan bergegaslah si Kohaku menarik Kinro dari tempat itu. Setelah si Kinro ditarik, akhirnya si Kinro ini sadar kalau itu semua adalah halusinasi. Di sana si Senku menjelaskan kalau di dalam kandungan air belerang adalah asam sulfat. Yang mana asam sulfat ini adalah bahan dasar dari seluruh bahan kimia dan termasuk juga bahan untuk membuat antibiotik. Dan akhirnya pulanglah mereka semua ke markas Senku. Di sana karena tempat itu banyak racun gas sulfidanya, maka si Senku berniat untuk membuat masker gas anti racun. Dan setelah gas anti racun berhasil dibuat, si Senku ini menyuruh Chrome untuk tinggal di markas. Karena si Senku ini ternyata belum yakin dengan masker yang dia buat, guys. Jikalau Senku dan Kinro tewas di tempat itu, maka Senku berharap agar Chrome meneruskan perjuangannya membangun peradaban manusia dan tetap meneruskan misinya, yaitu menyembuhkan Tuan Putri Ruri. Namun di sana si Chrome ini menolak, guys, dan memutuskan akan pergi dengan Senku walaupun nyawa taruhannya. Nah, di atas pohon ternyata ada Kohaku yang merenung. Di sana terungkap kalau Kohaku ini teringat saat ayahnya itu menyuruh Kohaku untuk menghafalkan 100 cerita yang wajib dihafal oleh Tuan Putri Kepala Desa. Karena sebentar lagi kalau kakaknya itu akan meninggoy.
Sedangkan 100 cerita itu hanya dihafal oleh Tuan Putri Ruri. Dan dalam generasi ke generasi, 100 cerita itu tidak boleh dilupakan dan tidak boleh sampai salah redaksinya. Makanya si Kohakulah yang dipilih oleh ayahnya menggantikan Tuan Putri Ruri. Namun si Kohaku ini menolak dan akan terus berjuang mencari obat tersebut untuk kesembuhan kakaknya walaupun dibenci ayahnya sendiri. Singkat cerita, setelah maskernya berhasil dibuat, akhirnya si Senku ini lanjut membuat bahan yang dimasukkan ke tabung gas tersebut untuk menetralisir racun tersebut. Dan bahan tersebut adalah karbon aktif yang dicampur oleh kalium karbonat. Dan akhirnya bersiaplah mereka semua untuk pergi ke tempat kemarin. Di sana si Ginro ini malah merasa ketakutan dan tidak mau lagi ikut ke danau belerang tersebut. Karena si Ginro tidak mau ikut, akhirnya si Senku ini meminjam tombak Ginro dan menghilangkan endapan racun tersebut dengan basa alkali. Dan setelah tombaknya berhasil kembali seperti semula, akhirnya pergilah Senku dan Chrome ke danau belerang tersebut. Sedangkan si Kohaku tetap tinggal untuk melatih Ginro bertarung. Nah, di sana si Ginro ini dinasehati kakek Kaseki agar dirinya itu berani mencoba walaupun di dalam hati masih merasa takut. Nah, di sana si kakek Kaseki ini ternyata membuat masker diam-diam dan meninggalkannya di depan Ginro. Nah, kita kembali ke Senku yang sedang mengumpulkan cairan asam sulfat tersebut. Nah, ketika si Senku mengambil material dan cairan asam tersebut, si Chrome ini malah terpeleset. Namun saat si Senku ini hendak berlari menolong Chrome, si Senku ini ternyata tidak bisa menggapainya karena terlalu jauh, guys. Saat si Chrome ini sudah pasrah, tiba-tiba datanglah Ginro dan bergegas menolong Chrome dengan tombaknya. Setelah berusaha melawan rasa takutnya, akhirnya si Ginro ini berhasil mengangkat Chrome dengan tombaknya. Dan alhasil selamatlah si Chrome ini, guys. Dan akhirnya asam sulfat pun didapatkan. Setelah mendapatkan asam sulfat, akhirnya pulanglah Senku dan kawan-kawan ke markas. Nah, di sana si Senku ini menjelaskan kalau sebagian besar bahan-bahan untuk membuat antibiotik sudah hampir terkumpul. Akhirnya diraciklah asam sulfat yang Senku dapatkan itu, dan alhasil si Senku ini mengekstrak asam sulfat itu hingga menjadi asam klorida, kemudian diekstrak lagi menjadi asam hidroklorik, dan terakhir menjadi asam krolosulfat. Pokoknya diekstrak gitu guys, sampai Mimin pun pusing ini asam apa lagi, nanti ini asam lambung mungkin terakhir ini. Dan bahan terakhir yang dibutuhkan adalah alkohol dari sake. Dan untuk membuatnya membutuhkan berminggu-minggu. Nah, di sana si kakek Kaseki menjelaskan kalau besok akan diadakan pertandingan akbar. Dan setelah pertandingan itu, di kampung akan banyak sekali menyediakan sake. Nah, di desa warga desa sudah mempersiapkan tempat untuk pertandingan besok. Di sana si Kohaku ternyata juga ikut, dan yang bikin kepala desa geram ternyata si Senku juga ikut, guys, di dalam pertandingan tersebut. Dan yang mendaftarkannya ternyata adalah Ginro. Nah, keesokan harinya akhirnya dimulailah pertandingan. Dan akhirnya si Senku ini bisa masuk ke dalam kampung untuk pertama kalinya setelah setengah tahun lamanya. Nah, saat wakil kepala desa mengatakan kalau pria asing itu bernama Senku, si Tuan Putri Ruri ini mendengarkannya dan langsung kaget karena dirinya tahu tentang Senku. Karena di dalam 100 cerita turun-temurun yang dihafalkan terdapat nama Senku. Nah, di sana si Tuan Putri Ruri langsung menemui Senku dan bertanya kepada Senku, siapa nama panjangnya Senku. Nah, di sana si Senku ini heran kepada si Ruri. Karena si Ruri ini tahu kalau Senku ini mempunyai nama panjang. Karena semua penduduk kampung tidak ada yang mempunyai nama panjang, guys. Dan saat si Tuan Putri Ruri hendak menebak nama panjang Senku, penyakit Tuan Putri Ruri ini kambuh, guys, sehingga membuatnya tumbang. Nah, setelah itu diundilah para peserta tanding dengan siapa mereka akan bertarung. Dan alhasil pertandingan pertama malah jatuh kepada Magma versus Ginro. Yang rencananya si Magma sama Ginro ini harusnya bertemu di final, malah ketemu di awal. Dan inilah hasil dari undian tersebut. Singkat cerita, saat pertandingan hendak dimulai, datanglah mantel yaitu keroconya Magma.
Di sana si Mantel ini melaporkan laporan palsu kalau si Suika tenggelam di sungai. Di sana si Mantel ini berniat menyuruh Kohaku untuk menolongnya agar si Kohaku didiskualifikasi di dalam pertandingan karena tidak hadir di arena. Nah, di sana si Senku dan Chrome ini tahu kalau si Mantel ini berbohong. Karena si Kohaku ini sangat khawatir kepada Suika, akhirnya si Kohaku ini berlari dan tidak menghiraukan peringatan Senku dan juga Chrome. Akhirnya pertandingan pertama pun dimulai, yaitu si Magma versus Kinro. Di awal pertandingan, si Kinro ini terlihat masih bisa mengimbangi kemampuan Magma. Nah, di tempat lain ternyata si Suke ini bukannya tenggelam di sungai, akan tetapi diikat oleh si Mantel. Karena kelenturan tubuh Suika, si Suika ini terbebas dengan mudah dan langsung bergegas ke desa membawa herbal penguat stamina. Nah, saat si Suika ini sampai ke desa, si Suika ini melihat kalau si Kinro ini sering melotot. Dan si Suika menduga kalau si Kinro ini juga terkena rabun jauh. Dan benar saja saat si Magma ini menjaga jarak dengan si Kinro, si Magma ini berhasil menyerang Kinro. Ya, karena si Kinro ini tidak dapat melihat dengan jelas kalau Magma berada di kejauhan. Melihat Kinro yang terdesak, si Suika ini langsung bergegas melemparkan topengnya kepada Kinro, sambil berteriak kepada Kinro untuk menggunakan kacamata sains itu. Akhirnya berubahlah si Kinro ini menjadi kesatria berkepala hijau. Dan setelah memakai topeng Suika, si Kinro ini dengan mudahnya menghindari semua serangan Magma, guys. Bahkan si Kinro ini dapat menghabisi Magma dengan mudah. Nah, di sana si Magma pura-pura menyerah dan menyuruh Kinro untuk menanyakan wasit mengenai topengnya. Apakah boleh digunakan dalam pertandingan ataupun tidak. Nah, saat si Kinro sedang menanyakan kepada wasit mengenai topeng itu, tiba-tiba datanglah Magma dari belakang dan bersiap untuk menggeprek Kinro. Dan alhasil pecahlah topeng Suika dan pemenangnya adalah Magma. Di sana si Kinro pingsan, guys, dan terlihat kalau si Senku dan kawan-kawan ini sangat jengkel melihat kelicikan Magma. Nah, kita lanjutkan ke pertandingan selanjutnya, yaitu Chrome melawan Mantel. Anjir, mukanya si Mantel ini kayak muka-muka kon. Nah, saat pertandingan baru dimulai, si Magma menyuruh Mantel untuk cepat-cepat menyerah karena melihat Kohaku yang bergegas kembali ke desa. Dan saat si Kohaku baru sampai ke jembatan kampung, ternyata si Senkulah pemenangnya. Dan si Kohaku ini didiskualifikasi karena tidak hadir, guys. Saat si Kohaku ini kembali, si Kohaku ini langsung memeluk Suika dan bersyukur kalau si Mantel ini cuma berbohong. Karena si Kohaku sudah kalah, satu-satunya orang yang dapat diandalkan di pihak kerajaan sains adalah Kinro. Dan akhirnya pertandingan selanjutnya pun dimulai, yaitu si Kinro versus Arko. Saat awal pertandingan, si Kinro ini terlihat selalu mengunyah tanaman herbal, yang mana tanaman itu mengandung kafein. Karena si Senku ini cuma membohongi Kinro kalau tanaman itu adalah obat kuat. Akhirnya si Kinro ini merasa percaya diri. Bahkan saat si Kinro ini sudah diserang habis-habisan, si Kinro ini merasa kalau pukulan Argo ini tidak mempan, padahal keadaannya sudah bonyok-bonyok, guys. Karena si Argo ini sudah panik melihat keadaan Kinro yang bonyok tapi tetap tidak tumbang-tumbang, akhirnya si Argo ini mundur-mundur hingga dirinya dapat dijatuhkan dengan mudah oleh si Kinro ke dalam laut. Dan alhasil pemenangnya adalah Kinro. Dan setelah menang, si Kinro ini langsung bergegas pergi berak karena obat herbal yang dia makan itu berefek sakit perut. Ya, karena dimakan dengan mentah-mentah. Dan akhirnya semifinal pun ditentukan. Si Magma versus Chrome, si Senku versus Kinro. Pertandingan Chrome versus Magma pun dimulai. Di awal pertandingan baru satu pukulan si Chrome ini langsung tumbang, guys. Karena si Chrome ini sudah tidak bisa berdiri lagi, si Magma ini tanpa rasa ampun langsung menghantam Chrome habis-habisan. Nah, di sana si Chrome ini tidak mau menyerah, guys, dan langsung melemparkan pasir ke mata Magma. Nah, di sana si Chrome ini langsung berlari ke topeng Suika dan mendekap topeng Suika sambil dipukuli Magma. Nah, setelah beberapa saat, si Chrome ini langsung mengangkat topeng Suika yang pecah dengan tombaknya. Nah, terungkap kalau si Chrome ini ternyata berniat untuk menyalakan api dengan lengsat di topeng Suika.
Namun karena lensa topeng Suika ini cekung, si Chrome ini sengaja membuat keringatnya jatuh ke dalam topeng tersebut hingga membuat lensa itu menjadi cembung. Nah, di belakang Senku ternyata sudah ada Asagiri Gen yang kembali setelah melaporkan informasi palsu kepada Tsukasa. Di sana, si Gen ini langsung bertanya kepada Senku kapan api yang akan dibuat Chrome ini menyala. Nah, di sana si Senku ini langsung menghitung dengan hitungan yang sangat rumit. Setelah berhasil menghitungnya, ternyata Chrome ini membutuhkan 60 detik untuk menyalakan api dari kaca yang dipantulkan itu. Nah, di sana si Gen ini langsung mengambil perannya guys, yaitu membohongi magma untuk mengulur waktu. Di sana si Gen ini menghamburkan bunga seolah-olah itu adalah sihirnya. Nah, di sana si Gen ini berkata guys, kalau si magma bergerak maka jantungnya akan meledak. Dan akhirnya percayalah si magma ini dengan kebohongan Gen ya, karena si magma ini heran melihat Gen bisa hidup lagi setelah dia bunuh. Singkat cerita, si magma ini ternyata tidak berani bergerak guys. Dan saat si Chrome ini memfokuskan tombaknya agar guncangan keringatnya tidak bergerak, akhirnya terciptalah api yang membakar baju magma. Dan saat si magma ini terbakar, akhirnya si Chrome ini lekas mendorong magma ke dalam laut agar si magma ini selamat. Dan alhasil pertarungan itu dimenangkan oleh Chrome. Dan akhirnya pertandingan selanjutnya pun dimulai, yaitu si Senku versus Ginro. Di sana si Ginro ini malah langsung serius melawan Senku guys. Karena saat sebelum pertandingan si Ginro ini ternyata bertanya kepada Tuan Putri, apakah Tuan Putri ingin menikah dengan Chrome. Namun si Tuan Putri Ruri malah berkata, aku hanya akan menikah dengan siapa yang memenangkan pertandingan. Nah, makanya si Ginro ini malah berniat menjadi kepala desa karena ingin makan ramen sepuasnya dan menjadikan seluruh ciwi-ciwi kampung sebagai haremnya guys. Nah, kembali ke pertarungan Senku dan juga Ginro. Nah, saat si Ginro ini menyerang Senku dengan membabi buta, si Chrome ini langsung melempar topeng Suika. Saat si Ginro ini maju, akhirnya diinjaklah tongkat Senku yang diletakkan di atas topeng Suika. Hingga ujung tombak Senku menghancurkan masa depan Ginro. Saat ayahnya Ruri melihat pertandingan Senku, ayahnya Ruri ini sangat terkejut dengan kepintaran Senku guys. Padahal cuma biasa aja sih. Dan akhirnya pemenangnya adalah Senku. Saat pertandingan final hendak dimulai, si Senku ini membangunkan Chrome karena Senku ini ingin menyerah dan menyerahkan posisi kepala desa kepada Chrome. Namun ternyata si Chrome ini malah pingsan guys, dan alhasil si Senku lah yang menang karena si Chrome ini tidak bisa melanjutkan pertandingan. Nah, di sana paniklah semua warga desa guys, bahkan teman-temannya Senku juga panik. Ya gimana nggak panik guys? Lah pemenangnya tahun ini loh malah orang di luar desa dan sekaligus menjadi kepala desa dan bahkan menjadi suami dari Tuan Putri. Nah, saat si Senku ini berhasil menjadi kepala desa, si Senku ini langsung bergegas meminta sake kepada para warga. Namun saat si Senku ini hendak membawa sake tersebut kembali ke markas, si Senku ini malah dilarang warga karena harus menikah malam ini dan harus berpesta dengan warga desa. Namun di sana si Senku ini malah menceraikan Tuan Putri Ruri guys, dan langsung bergegas membawa sake yang dia dapat ke markasnya. Ya, untuk segera membuat obat antibiotik untuk Tuan Putri. Karena penyakit Tuan Putri Ruri sudah semakin parah guys, dan kalau dibiarkan maka akan beresiko kematian. Nah, saat si mantan kepala desa ini menyuruh warganya menangkap Senku, di sana si Ginro menjelaskan kepada mantan kepala desa itu atau ayahnya Ruri, kalau si Senku ini sebenarnya adalah orang baik. Dan dalam setengah tahun ini si Senku dan kawan-kawan bertaruh nyawa membuat obat untuk menyelamatkan Tuan Putri Ruri. Singkat cerita, setelah seharian mencampur bahan itu yang telah didapatkan Senku selama setengah tahun ini, akhirnya si Senku dan kawan-kawan berhasil membuat antibiotik untuk Tuan Putri Ruri. Nah, saat si Senku memasuki desa dengan membawa obat Tuan Putri Ruri, si Senku menyuruh Gen untuk kembali ke laboratorium. Nah ya, si Gen ini tidak bisa masuk ke dalam desa guys. Dan saat si Gen ini masuk ke dalam laboratorium, alangkah kagetnya Gen melihat ada Coca-Cola buatan Senku di sana.
Dan itu adalah hadiah atas apa yang Gen lakukan selama ini kepada Sengku. Nah, di desa si Sengku ini memberi obat kepada Tuan Putri Ruri, sekaligus memeriksanya di sana. Dan terdengar kalau paru-paru Tuan Putri Ruri itu seperti bunyi kambing yang mengembik. Dan setelah memeriksa Tuan Putri Ruri, si Sengku ini melihat ada tikus yang mati di sana. Nah, si Sengku ini langsung bergegas membawa mayat tikus itu ke laboratoriumnya, guys. Dan setelah membedah tikus itu, si Sengku ini mengetahui kalau Tuan Putri Ruri terjangkiti kuman tuberkulosis di dalam paru-parunya. Dan tiba-tiba datanglah Suika dengan membawa kabar kalau Tuan Putri Ruri malah tambah batu-batu. Dan saat si Sengku sampai ke sana, ternyata si Sengku ini baru sadar kalau penyakit Tuan Putri Ruri ini adalah pneumonia, yaitu penyakit ganas yang membunuh ratusan juta jiwa pada zamannya, guys. Dan terungkap obat sulfida atau obat antibiotik yang dibuat Sengku ini langsung bereaksi. Dan efeknya si bakteri ini langsung mengamuk di dalam tubuh Ruri. Makanya si Ruri ini langsung kelihatannya malah bertambah batu-batu. Dan di sana si Sengku ini menyuruh ayahnya Ruri agar memberi obat itu terus-menerus hingga penyakitnya sembuh. Nah, di sana si ayahnya Ruri ini tidak percaya dan malah ingin menyerang Sengku. Di sana si Kohaku ini langsung menghalangi ayahnya dan menjelaskan kalau obat ini bukanlah tipuan sihir. Akan tetapi ini adalah obat sains. Nah, di sana si Kohaku ini menyuruh ayahnya untuk percaya kepada Sengku dan juga sains. Singkat cerita, setelah berbulan-bulan rutin minum obat, akhirnya si Tuan Putri Ruri ini sembuh total, guys. Bahkan sudah bisa berlari. Nah, di sana akhirnya ayahnya Ruri pun terharu dan benar-benar mengangkat Sengku sebagai kepala desa Ishigami. Nah, di sana si Sengku ini terheran karena ayahnya Ruri berkata desa Ishigami. Di sana, si Ruri ini ternyata mendatangi Sengku dan berkata kalau dia sudah tahu nama panjang Sengku, yaitu Sengku Ishigami. Dan ternyata nama Sengku Ishigami ini ada di dalam 100 cerita yang turun-temurun itu, guys. Ya, termasuk cerita Momotaro dan bahkan hewan-hewan yang belum pernah mereka lihat ada di dalam cerita itu, guys. Nah, di sana terungkap kalau cerita yang 100 itu berjudul Ishigami Sengku. Dan cerita ke-100 itu ternyata adalah cerita ayahnya Sengku yang menceritakan kepribadian Sengku dari kecil hingga insiden pembatuan. Nah, ternyata ayahnya Sengku ini adalah astronot, guys. Dan nama lengkap ayahnya Sengku adalah Ishigami Byakuya. Nah, di sana si Sengku ini mengatakan kepada teman-temannya Sengku kalau yang menciptakan desa ini adalah ayahnya, yaitu Ishigami Byakuya. Dan ternyata ayahnya Sengku ini selamat dari insiden pembatuan, guys. Ya, karena pas insiden itu ayahnya si Sengku ini ternyata masih berada di luar angkasa, guys. Makanya tidak terkena radiasi dari cahaya pembatuan. Nah, di luar angkasa ayahnya Sengku ini menyaksikan langsung insiden cahaya pembatuan, guys. Setelah insiden pembatuan itu, ayahnya Sengku dan teman-temannya merasa panik karena pihak bumi tidak ada yang menjawab teleponnya. Tidak ada sinyal apapun dari bumi. Setelah beberapa saat, ayahnya Sengku ini ternyata berhasil terhubung dengan sinyal yang ada di bumi yang masih aktif, guys. Nah, di sana ayahnya Sengku dan kawan-kawan ini mencoba melihat kamera pengawas atau CCTV publik. Dan ternyata semua manusia yang ada di bumi sudah membatu. Nah, akhirnya setelah itu rapatlah mereka semua, guys. Di sana ayahnya Sengku ini berpendapat kalau kita ini harus kembali ke bumi dan menyelamatkan 7 miliar manusia yang sudah membatu. Dan cara menyelamatkan mereka adalah dengan membuat generasi baru yang akan menyelamatkan manusia dari kepunahan. Ya, bisa dibilang misi ini adalah misi perkembangbiakan, guys. Nah, akhirnya setujulah mereka semua untuk kembali ke bumi. Nah, di sana 3 orang pertama akan turun ke bumi untuk memeriksa apakah mereka akan membatu ataukah tidak. Dan ternyata setelah teman ayahnya Sengku ini sampai ke bumi, ternyata tidak terjadi pembatuan. Nah, di sana teman ayahnya Sengku ini malah mendarat 10 km ke tengah laut, guys. Dan setelah kloter ayahnya Sengku ini berhasil mendarat, sesegera mungkin ayahnya Sengku ini menyelamatkan mereka bertiga.
Dan akhirnya berhasillah diselamatkan mereka bertiga setelah menunggu selama 10 jam guys. Dan setelah memeriksa sekeliling pulau, Ayah Sengku ini dan kawan-kawan tidak mendapati seorang pun selain manusia yang membantu. Singkat cerita, 3 tahun pun berlalu. Setelah hidup di pulau ini, ada yang sudah punya anak, ada yang baru kawin, dan ada yang masih jomblo, yaitu ayahnya Sengku. Nah, di sana Ayah Sengku ini percaya guys, kalau si Sengku ini pasti masih hidup. Dan terungkap kalau Sengku ini ternyata bukan anak kandungnya. Dan ternyata Sengku ini adalah anak angkatnya guys. Walau anak angkatnya, Ayah Sengku ini sangat menyayanginya dan selalu mendukung Sengku. Dan Ayah Sengku ini percaya kelak Sengku akan menyelamatkan 7 miliar manusia yang telah membantu. Nah, akhirnya teman-teman Sengku ini menyadari kalau semua orang yang ada di desa Ishigami merupakan keturunan dari 6 orang yang selamat itu. Setelah bercerita, akhirnya berpestalah mereka semua. Nah, saat warga kampung berpesta, ternyata si Sengku dan si Tuan Putri berjalan-jalan dan melanjutkan 100 cerita kepada Sengku. Nah, ternyata dahulu kala teman-teman ayahnya Sengku ini ada yang sakit guys, yaitu si Koni. Nah, di sana teman ayahnya Sengku bernama Yakov dan istrinya bernama Daria menitipkan anaknya kepada Lilian dan juga ayahnya Sengku. Ya, karena mereka berdua akan mencari antibiotik ke tabung yang pernah dia tinggalkan di tengah laut. Singkat cerita, setelah beberapa hari ternyata si Koni ini malah meninggal guys. Sementara si Yakov dan Daria ternyata tidak kembali, ya mungkin sudah mati. Dan yang lebih menyedihkan lagi, si Syamil suaminya si Koni malah jatuh sakit juga. Dan sebelum meninggalnya si Syamil ini bersyukur karena setelah kembali dari ruang angkasa, dirinya bisa menikah bahkan mempunyai anak. Dan itu semua tidak pernah dia pikirkan guys, bahkan tidak pernah dia inginkan semenjak menjadi astronot. Dan akhirnya meninggallah si Syamil ini, dan yang masih bertahan hidup di sana cuma ayahnya Sengku dan teman artisnya yaitu si Lilian bersama anak-anak dari 4 temannya yang sudah meninggoy. Nah, di sana si ayahnya Sengku ini membuat 100 cerita itu untuk anak cucunya di masa mendatang. Ya, sekaligus untuk memberi pesan kepada Sengku guys. Nah, selagi membuat 100 cerita itu, ternyata si Lilian juga meninggal muda guys, ya karena terkena penyakit yang sama dengan Ruri, yaitu penyakit pneumonia. Nah, setelah si Sengku dan si Ruri ini berjalan sambil bercerita, ternyata sampailah mereka semua ke makam desa. Dan terlihat kalau makam desa terlihat seperti gunung guys. Nah, di sana si Sengku menyuruh Ruri untuk kembali ke desa karena dia akan merenungi kuburan dari ayahnya. Nah, di sana si Sengku ini sempat meneteskan air mata guys. Dan si Sengku ini berterima kasih kepada ayahnya karena telah diberikan oleh-oleh oleh ayahnya berupa warga desa yang dia ciptakan. Nah, setelah si Sengku ini kembali ke desa, si Sengku ini bertanya kepada Ken apa rencana kerajaan Tsukasa selanjutnya. Nah, di sana si Ken ini berkata kalau sebentar lagi si Tsukasa dan kawan-kawan akan datang menghabisi warga kampung primitif ini. Dan benar saja, saat si Sengku dan kawan-kawan berpesta, ternyata di sana sudah ada pasukan Tsukasa yang mengintai. Setelah si Kinro tahu kalau banyak musuh yang mengintai, perlahan-lahan si Kinro ini mundur guys dan mengajak para pasukan Tsukasa berduel di tengah jembatan yang sempit. Nah, sementara si Kinro kembali ke kampung melaporkan kalau pasukan Tsukasa sedang menyerang. Dan setelah para pasukan Tsukasa ini maju, ternyata si Kinro lah yang menang. Nah, setelah para kroco Tsukasa kalah, majulah tangan kanan Tsukasa yang bernama Yoga. Nah, di sana si Kinro tentunya kalah adu tombak dengan Yoga guys, karena Yoga ini adalah orang terkuat setelah Tsukasa. Nah, di sana si Kinro ini ternyata tertusuk tombak. Nah, saat si Kinro ini hendak jatuh dari jembatan, datanglah Sengku dan kawan-kawan guys. Nah, di sana si Kinro menyuruh adiknya yaitu Kinro untuk memutuskan jembatannya agar warga kampung bisa selamat dari serangan musuh. Namun si Kinro ini tidak sanggup melihat kakaknya terjatuh dan tidak mau memutuskan jembatannya guys. Nah, di sana si Sengku berencana menggeretaknya dengan bubuk misu terakhir yang Sengku punya. Di sana juga si Ken ini menyuruh Magma untuk melempar batu saat si Sengku meledakkan senjatanya.
Nah, saat si Senku ini menembakkan bubuk Mishu, akhirnya kaburlah mereka semua karena tahu kalau kampung primitif ini sudah mempunyai senjata api. Nah, di sana si Hyuga ini akhirnya tahu guys kalau si Senku ini masih hidup dan berencana kembali ke markas dan akan melaporkan informasi ini kepada Tsukasa. Nah, ternyata si Hyuga dan prajuritnya tidak jadi kembali ke markasnya guys. Karena mereka akan malu di hadapan Tsukasa karena kembali tanpa membawa hasil. Dan akhirnya Shigen menyarankan prajurit Tsukasa untuk menyerangnya kembali saat badai. Karena senjata api dan bubuk Mishu tidak akan menyala saat badai. Nah, di markas ternyata si Senku ini sepemikiran dengan Gen guys. Kalau mereka pasti akan menyerang desa saat badai. Namun, di sana si Hyuga tidak setuju dengan para anggotanya untuk menyerang kembali saat badai. Karena para kroco pasukan Tsukasa ini keras kepala dan tetap akan menunggu badai. Di sana si Hyuga cuma bisa menunggu bagaimana perkembangan kerajaan Sains dan bagaimana cara mengalahkannya. Nah, di markas ternyata si Senku ini membuatkan kacamata baru untuk Kinro dan topeng baru untuk Suika. Nah, ternyata di sana si Senku berniat membuatkan senjata untuk para warga. Dan setelah kakek Kaseki selaku pengrajin mendengar rencana Senku, alangkah semangatnya kakek Kaseki ini sampai bajunya robek-robek. Dan setelah 3 hari datanglah badai, di mana itulah hari para pasukan Tsukasa menyerang guys. Nah, di saat si Senku ini berpura-pura menyalakan peledaknya namun mati karena tertiup angin, majulah para pasukan Tsukasa ini dengan pedenya. Dan tiba-tiba muncullah si Kohaku dan kawan-kawan dengan membawa senjata sains baru, yaitu katana atau pedang. Nah, di sana tentu kalahlah pasukan Tsukasa karena senjata mereka tidak sebanding dengan senjata yang Senku buat. Dan terungkap kalau selama 3 hari ini si Senku dan kawan-kawan ternyata menempa pedang yang cara membuatnya itu sangat melelahkan guys. Nah, kembali ke pertarungan. Saat para kroco pasukan Tsukasa ini mundur, majulah si Hyuga dan menyerang Kohaku dan kawan-kawan dengan tombaknya. Dan alhasil skill tombak Hyuga ini dapat mengimbangi kekuatan katana kerajaan Sains guys ya, karena skillnya itu terlalu tinggi. Saat si Kohaku dan kawan-kawan hendak menyerangnya lagi, ternyata di sana tombaknya Hyuga ini rusak karena bilanya dilonggarkan oleh Gen saat si Gen ini meminjam tombak Hyuga kemarin. Dan akhirnya ketahuanlah kalau si Gen ini berkhianat kepada kerajaan Tsukasa. Nah, setelah itu kita diperlihatkan kerajaan Tsukasa saat si Hyuga ini pertama kali dibangkitkan. Nah, di sana si Hyuga ini langsung diajak duel oleh kroco-kroco terkuat Tsukasa. Dan alhasil tentunya si Hyuga ini dapat menang dengan mudah. Nah, di sana juga si Hyuga ini diajak berkeliling oleh Tsukasa di kerajaannya, guys. Di sana si Tsukasa menjelaskan kepada Hyuga tentang misi besarnya, yaitu menciptakan dunia tanpa adanya orang-orang tua yang serakah akan dunia. Namun kendala terbesar yang menghalangi misinya adalah Senku. Karena si Senku ini adalah manusia paling jenius yang berniat akan mengembalikan peradaban dan mengembalikan semua manusia yang telah membatu. Nah, di sana akhirnya setujulah si Hyuga ini dengan pemikiran dan misi Tsukasa. Nah, kembali ke keadaan Hyuga saat senjatanya hancur. Nah, tanpa disadari Senku, ternyata pertarungan ini hanyalah pengalihan. Ternyata si Hyuga ini menyuruh tangan kanannya yaitu Homura untuk membakar desa dengan melewati laut. Dan terungkap kalau tubuh Homura ini lentur sekali guys. Karena si Homura ini dulunya adalah pesenam, makanya tubuhnya ini bisa lincah dan juga lentur. Nah, saat si kampung Ishigami ini terbakar, diungsikanlah semua warga ke markas Senku. Saat warga sudah pada mengungsi, si Homura ini malah membuat ulah lagi guys. Dan si Homura ini malah membakar markas Senku. Nah, saat para warga berusaha memadamkan api, ternyata si Suika memancing para musuh ke gunung beracun tempat Senku mengambil cairan asam sulfat. Nah, saat si Senku ini mengetahui kalau si Suika pergi ke gunung beracun tersebut, si Senku dan Kohaku ini langsung bergegas menolong si Suika. Karena gas beracun ini tertiup oleh angin dari gunung, nah di sana si Hyuga dan kawan-kawan langsung mengikuti Kohaku yang menyelamatkan Suika ke atas pohon. Dan tentunya si Kroco itu pun juga memanjat pohon karena takut dengan gas beracun tersebut.
Nah, di sana saat si Senku dan Kohaku berhasil memakaikan Suika masker, akhirnya pulanglah si Senku dan Kohaku ke markasnya. Nah, karena si Hyuga masih belum yakin dengan gas beracun yang ada di bawah pohon, akhirnya si Hyuga ini mendorong para kroco itu jatuh ke bawah tanah. Dan setelah terjatuh, benar saja para kroco itu ternyata meninggoy, guys. Nah, di sana akhirnya si Hyuga berniat melaporkan situasi ini kepada Tsukasa. Nah, keesokan harinya dibangunlah kembali desa yang sudah dibakar oleh Homura. Nah, di markas si Senku ini menjelaskan kepada teman-temannya, guys, kalau sebentar lagi pasukan Tsukasa berskala besar pasti akan menyerangnya. Dan senjata sains yang terkuat yang akan mengalahkan kerajaan Tsukasa yang akan kita buat nantinya adalah telepon. Mendengar situ, si Kohaku dan kawan-kawan masih bingung apa itu telepon. Sementara si Gen yang sudah mengetahui telepon malah pusing 7 keliling. Bagaimana kita akan mengalahkan pasukan Tsukasa dengan telepon? Nah, setelah itu si Senku menjelaskan kepada warga apa itu telepon dan cara kerjanya. Nah, kemudian di sana si Senku juga berkata kalau kita mempunyai telepon maka jelas akan memudahkan arus pertarungan ketika melawan kerajaan Tsukasa. Bahkan kita bisa mencuri informasi kerajaan Tsukasa dan mengalahkan kekaisaran Tsukasa tanpa pertumpahan darah. Dan agen rahasia yang akan membocorkan rahasia kerajaan Tsukasa adalah si Taiju dan Yuzuriha. Nah, di sana si Gen ini masih saja tidak percaya apakah kita bisa menciptakan telepon di zaman batu ini. Dengan keyakinan penuh, si Senku berkata kalau kita pasti akan menciptakan telepon. Nah, kita kembali ke Hyuga yang sedang melamporkan informasi tentang kampung primitif kepada Tsukasa. Di sana, si Hyuga melaporkan kalau si Senku ternyata masih hidup dan masih sehat walafiat. Nah, setelah mendapatkan laporan itu, si Tsukasa berniat menyerang kerajaan sains habis-habisan setelah musim dingin berlalu. Di markas, ternyata si Senku juga sudah bisa menebak kalau kerajaan Tsukasa pasti akan menyerang setelah musim dingin. Nah, untuk membuat telepon, alat atau bahan yang pertama kali kita buat adalah mesin pembuat permen kapas. Nah, mendengar itu, si Gen makin tambah gila mendengar rencana gila Senku. Ya kali mau buat telepon malah buat permen kapas dulu, kocak. Nah, di dekat desa ternyata ada Homura yang ditugaskan Hyuga untuk mengawasi kerajaan sains. Dan setelah membuatnya, ternyata si Senku berniat untuk menggunakan mesin itu untuk membuat kawat dari emas sebagai bahan untuk membuat telepon. Akan tetapi si Senku berniat mengetes mesin itu terlebih dahulu dengan gula sebelum mencobanya dengan emas. Dan akhirnya setelah berhasil membuat kembang gula, dicobalah kembang gula tersebut oleh warga desa. Dan semua warga desa takjub karena mereka tidak pernah merasakan manisan selama seumur hidupnya. Nah, setelah membuat permen kapas, si Senku ini menyadari kalau si Homura pasti mengawasi kampung ini. Nah, akhirnya si Senku ini membangun kedai kecil untuk memancing Homura keluar. Dan di sana ternyata si Senku ini berniat membagikan kembang gula kepada Homura. Ya, niatnya agar siapa tahu si Homura ini bisa berpihak kepada Senku. Nah, setelah itu si Tuan Putri Ruri ini menyadari kalau si Senku ini pasti punya niatan lain. Mungkin hanya untuk memberi sedikit cemilan untuk Homura yang sedang kesepian. Nah, di hutan si Homura ini ternyata masih ragu permen kapas ini ada racunnya ataupun tidak. Dan ternyata si Homura ini memberanikan diri untuk memakannya. Dan alhasil si Homura ini terkesan dengan rasa manisnya. Seakan bernostalgia dengan masa lalunya. Nah, keesokan harinya si Senku ini memodif mesin kembang gulanya. Bagaimana cara agar putarannya itu tidak dua arah? Karena kalau dua arah, kawat emas yang akan dibuat nantinya pasti hasilnya tidak sempurna. Dan akhirnya dibuatlah gear atau roda gigi agar putaran mesin itu menjadi satu arah. Nah, setelah melihat cara kerja gear itu, si Chrome ini mempunyai ide baru dan segera mengajak kakek Kaseki untuk membuat penemuannya itu. Dan akhirnya dibuatlah kawat emas oleh Senku dan para warga desa.
Nah, setelah 3 hari datanglah Chrome memperlihatkan penemuannya, yaitu kincir air. Dan setelah si Senku melihat itu, akhirnya si Senku ini terkejut dan bergegas memodif kincir air tersebut. Dan setelah selesai dimodif, akhirnya jadilah pembangkit listrik tenaga air. Nah, setelah itu si Senku membuat wadah penyimpanan listrik, yaitu aki. Dan setelah membuat aki, si Senku ini berinisiatif memodifikasi kincir air agar bisa mengompa tungku yang digunakan untuk melelehkan besi. Nah, setelah berhasil membuatnya, si Senku ini berniat membuat bohlam. Akan tetapi pembuatan bohlam tidak semudah yang dia pikirkan. Nah, saat si Senku ini berusaha membuat bohlam, para warga desa itu pada sibuk mempersiapkan perbekalan makanan untuk musim dingin nanti. Nah, singkat cerita, musim dingin pun telah tiba. Di sana ternyata si Senku ini sudah hampir menyelesaikan proyeknya, yaitu membuat bohlam. Dan setelah menghilangkan udara di dalam tabung kaca bohlam itu, akhirnya proyek pembuatan bohlam pun berhasil. Nah, pada malam harinya si Senku dan kawan-kawan memanggil para warga untuk berkumpul di markasnya. Ketika semuanya sudah berkumpul bertepatan dengan turun salju, akhirnya si Senku menyalakan bohlam yang selama ini dia rakit. Dan alhasil takjublah semua orang yang ada di sana, guys. Dan ternyata malam itu bertepatan dengan hari Natal. Nah, karena bahan pembuatan telepon sudah terkumpul semua, akhirnya si Senku menyuruh Chrome untuk mengumpulkan tembaga sebanyak-banyaknya. Saat si Chrome pergi, akhirnya si Senku dan kakek Kak Seki melanjutkan proyeknya, yaitu pembuatan teleponnya. Dan alat yang akan dibuat Senku saat ini adalah tabung vakum. Dan kegunaan tabung vakum ini adalah menambah arus pada telepon yang akan dibuat Senku. Ya, istilahnya cara kerjanya itu seperti gear, guys, yang bisa meningkatkan gerakan. Namun bedanya tabung vakum ini digunakan di pelistrikan, guys. Nah, setelah si Chrome datang dengan tembaga, si Senku menambahkan tembaga di dalam tabung vakumnya agar kaca dari tabung vakum tersebut tidak pecah. Namun setelah mencobanya berkali-kali, tetap saja tabung vakum tersebut masih saja pecah sampai si Senku ini sudah kesal, guys. Nah, di sana si Senku ini sudah hampir putus asa karena bahan dari tabung vakum yang kuat dan tahan lama akan listrik tidak ada di dunia batu ini. Nah, di malam harinya ternyata si Suika ini membongkar-bongkar keranjang yang tadi dibawa Chrome dari dalam gua. Nah, pada waktu subuh, si Senku dan kawan-kawan hendak pergi ke bukit untuk menyaksikan matahari yang baru terbit di tahun baru itu. Dan saat matahari terbit, ternyata menyalalah salah satu batu yang Suika bawa dari keranjang Chrome. Nah, di sana si Senku ini takjub dan menyadari kalau itu adalah skelit, yaitu batu yang memancarkan sinar biru saat terkena sinar ultraviolet. Dan itu adalah bebatuan yang sangat langka. Dan ternyata itu adalah bahan yang sangat kuat yang tahan akan panas. Yang artinya itu merupakan bahan yang selama ini Senku cari. Namun karena batu skelit itu cuma sedikit, akhirnya si Senku dan kawan-kawan ini berniat menjelajahi gua untuk menemukan lebih banyak skelit lagi. Karena persediaan senter cuma 3, akhirnya si Senku memilih Chrome dan Magma untuk pergi ke gua menambang skelit. Ya, dia mengajak Mama karena cuma Magma lah yang kuat mengangkat batu-batu skelit tersebut, guys. Akhirnya berangkatlah si Senku dan kawan-kawan. Nah, sebelum berangkat, si Geni terlihat berbicara dengan Magma. Nah, setelah di dalam gua, berjalanlah mereka bertiga ke dalam perut gua. Nah, di sana si Chrome ini masih sangat ragu dengan Magma, karena bisa saja si Magma ini akan menyelakai Senku dan juga Chrome di dalam gua. Seolah-olah itu adalah kecelakaan. Nah, setelah sampai di sebuah lokasi bebatuan Mika, si Senku ini memperingatkan Chrome dan Magma kalau bebatuan Mika ini sangat lemah. Jika terinjak, kita bisa saja jatuh ke dalam lubang di goa ini. Dan setelah beberapa saat, si Senku ternyata menginjak batu Mika tersebut. Nah, di sana si Magma ini langsung bergegas mendorong Senku untuk menyelamatkannya. Dan setelah mendorong Senku, si Magma lah yang terjatuh ke dalam lubang itu, namun ditahan oleh Senku. Nah, di sana si Chrome ini menyangka kalau si Magma ini sengaja mendorong Senku untuk menjatuhkannya ke dalam lubang.
Dan setelah beberapa saat, pijakan Sengku ternyata tidak kuat guys. Dan akhirnya si Sengku dan Magma jatuh ke dalam lubang tersebut. Nah, di atas si Chrome ini ternyata terus-terusan menuangkan air yang dia dapatkan di dekatnya dengan botol. Nah, di sana si Sengku ini menyuruh Chrome menggunakan selang dari tabung untuk mengalirkan air dari dalam kolam ke lubang tersebut. Nah, saat air sudah 80%, si Sengku ini terlihat sudah tidak tahan lagi dengan dinginnya air tersebut, guys. Nah, di sana si Magma ini membantu melempar Sengku ke atas agar si Sengku bisa selamat. Nah, setelah itu terungkap kalau si Magma ini ternyata akan terus membantu Sengku sampai Sengku ini mengalahkan pria bernama Tsukasa. Nah, setelah mereka semua selamat dan menghangatkan diri, akhirnya lanjutlah perjalanan mereka mencari material. Dan setelah masuk lebih jauh ke dalam gua, ternyata si Sengku ini mendapatkan batu yang dia cari. Bahkan bebatuan langka lainnya ada di dalam sana. Dan akhirnya pulanglah mereka bertiga ke kampung. Nah, saat di perjalanan, si Magma ini ternyata menutup mata Sengku. Dan setelah sampai di markas, dibukalah penutup mata Sengku. Dan ya, ternyata di sana si Gen dan warga kampung membuat hadiah ulang tahun Sengku, yaitu teleskop astronomi. Dan ternyata si Gen ini dan warga kampung bekerja sama membangun markas dan membuat teleskop tersebut saat si Sengku ini di dalam gua. Nah, si Gen ini mengetahui hari ulang tahun Sengku karena dulu pernah si Gen ini bertanya kepada Sengku soal umurnya. Dan si Gen ini ternyata sudah mengagumi Sengku sejak pertama kali bangkit. Saat si Gen ini bangkit, ternyata si Gen ini melihat tulisan Sengku, yaitu tulisan tanggalan yang ada di pohon. Nah, setelah itu Sengku menjelaskan kepada teman-temannya kalau kita berhasil mendapatkan 4 bahan dasar pembuatan telepon, yaitu tabung vakum, pembangkit plastik, mic, dan gulungan emas dan tembaga. Dan jika kita sudah merakit telepon, maka kita akan bisa mengalahkan Tsukasa dengan informasi. Dan akhirnya dikerjakanlah proyek pembuatan telepon tersebut. Nah, setelah itu diekstralah batu skalit yang dihancurkan oleh Magma tadi. Nah, sedangkan si Chrome bertugas menyiapkan alat yang dapat memanaskan benda 1000 derajat lebih. Dan setelah si Sengku berhasil mengekstrak batu tersebut, akhirnya dipanaskanlah dengan alat yang Chrome buat tadi. Dan akhirnya filamen tungsten pun berhasil dibuat. Dan setelah membuat filamen, akhirnya pembuatan tabung vakum diserahkan oleh kakek Kaseki. Sedangkan urusan perkabelan akan dibuat oleh tim anak-anak dan juga orang tua. Dan sedangkan Sengku dan Chrome akan membuat plastik, guys. Nah, karena masyarakat yang bekerja tidak kuat dengan suhu dingin ini, akhirnya si Sengku ini membuatkan pemanas buatan untuk menghangatkan tubuh mereka. Bukan hanya untuk menghangatkan tubuh, akan tetapi alat itu ternyata bisa dipakai untuk memanggang daging dan lain sebagainya. Nah, setelah itu si Gen juga disuruh Sengku untuk membuat baterai kecil untuk telepon nanti. Dan setelah membuat 3 biji, ternyata si Gen ini disuruh Sengku untuk membuat 800 biji. Nah, singkat cerita, setelah bekerja sama dengan warga desa, akhirnya si Sengku dan kawan-kawan menyelesaikan proyeknya, yaitu membuat telepon. Dan setelah membuat telepon, ternyata untuk berbicara dengan lawannya, si Sengku ini harus membuat 1 alat telepon lagi. Nah, untuk pengetesan, si Sengku ini mengolor kabel ke desa. Dan saat si Chrome ini berbicara, akhirnya terdengarlah suaranya pada speaker yang Sengku pasang di kampung. Nah, di sana si Rory ini berkata ini adalah speaker. Dan saat si Sengku ini mendengar Rory berkata speaker, si Sengku ini bertanya, dari mana kamu tahu kata-kata speaker? Dan ternyata kalimat speaker ini terdapat di cerita ke-14 dalam 100 cerita turun-temurun tersebut. Dan cerita ke-14 ini berbunyi, ada lebah bernama speaker yang suka berbicara. Dan saat menancapkan jarumnya ke batu nisan, kita bisa mendengar suara orang yang sudah mati. Nah, setelah mendengar itu, si Sengku ini masih berpikir pasti ada hikmah dan teka-teki di balik cerita barusan. Dan setelah menyadari kalau nomor 14 itu adalah tanggal 1 dan bulan 4 itu adalah hari kelahiran Sengku, akhirnya si Sengku mengingat batu nisan ayahnya saat mendengar cerita itu.
Dan akhirnya si Sengku dan kawan-kawan bergegas ke makam ayahnya untuk memeriksa batu nisan ayahnya. Dan setelah memecahkan batu nisan ayahnya, akhirnya si Sengku mendapatkan piringan yang dia dapat dan diputar dengan jarum seperti nomor 14. Dan piringan itu ternyata ada rekaman suara ayahnya Sengku dan teman-temannya. Dan terungkap kalau ayahnya Sengku ini ternyata membuat piringan kaca itu dari sebuah botol yang dia dapatkan di pinggir pantai. Dan di sana si ayahnya Sengku ini menyuruh teman-temannya membuatkan alat perekam dengan barang seadanya. Nah, singkat cerita, akhirnya si Sengku dan kawan-kawan berhasil membuat alat tersebut. Nah, akhirnya setelah itu berkumpullah para warga di depan lab Sengku karena para warga ingin mendengarkan suara dari pendiri desa. Dan setelah alat itu dinyalakan, akhirnya suara ayahnya Sengku pun terdengar. Nah, di sana ayahnya Sengku ini berkata yang intinya kalau rekaman ini berhasil dibunyikan artinya Sengku pasti mendengarkannya. Dan kalau si Sengku belum mendapatkan hati orang-orang desa, maka ayahnya Sengku ini menyuruh Sengku untuk mendengarkan rekaman ini kepada seluruh warga desa. Dan setelah menyampaikan pesan itu, akhirnya rekaman itu ditutup oleh nyanyian indah dari Lilian, yaitu teman ayah Sengku yang di ruang angkasa. Dan terungkap kalau Lilian ini ternyata adalah artis pada zamannya. Dan tak heran kalau suaranya ini pasti sangat bagus. Sampai-sampai orang-orang yang di desa yang mendengarkannya pada menangis semua, guys. Nah, di sana si Krom ini ternyata bertanya kepada Sengku, apakah masih banyak musik seperti ini pada zaman dahulu? Nah, di sana si Sengku ini berkata kalau dulu bukan hanya musik saja hiburan satu-satunya. Akan tetapi masih banyak hiburan-hiburan lain pada zaman itu ya, seperti game, televisi, manga, film, dan lain sebagainya. Dan setelah Sengku mengalahkan Sukasa dan membangkitkan manusia yang membatu, si Sengku akan berniat menunjukkan kepada warga desa tentang keseruan sains. Dan akhirnya bersoraklah semua warga desa dan berharap agar si Sengku memperlihatkan keseruan sains lainnya selain musik. Nah, akhirnya musim semi pun sudah semakin dekat. Di sana terlihat kalau Kekaisaran Sukasa sudah bersiap untuk menyerang kerajaan sains Sengku. Dan akhirnya tamat. Oke guys, mungkin segini dulu cerita Sengku kali ini. Dan keseruan perang Sengku melawan Sukasa akan ada di season 2 guys. Oke lah kalau begitu Mimin pamit undur diri, sampai jumpa di season 2 nanti.